yanbaghi lil murid an la yazala ala taharatin wa kullama ahdatha tawadda'a wa shalla rak'ataini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu ankum wa radhiyallahu an wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Ila anqal, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab daripada karangan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghuithil Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kitabnya yang berjudul Adabus Suluk wal Murid. Adab suluk. Suluk itu perjalanan. Al-Murid, murid itu man arada ilallah, orang yang menginginkan menuju Allah. Di sini fasal tentang pentingnya berwudu bagi santri, bagi murid. Hendaknya, kata Imam Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, jangan lepas bagi seorang murid yang ingin suluk kepada Allah itu daripada wudu. Ya. Ketika batal wudu harus wudu lagi. Ketika hadas kecil langsung wudu lagi. Ya. Ini amalan para salafun saleh. Ya, lebih kata Al-Habib Hasan Asy-Syadzili, itu barang siapa yang pengen futuh bagi santri, jangan lepas ya daripada toharoh, daripada bersuci, maksudnya berwudu. Ya. Selagi seorang murid itu selalu berwudu, maka akan cepat putus. Ya. Menarik pembahasan tentang berwudu. Dulu waktu Al-Fakir Ta'lim di Darul Hadis, sama Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Faqih pernah menerangkan masalah berwudu ini. Tentu kita mengetahui bahwasanya maqalah bahwasanya tabiat seseorang akan dicuri dengan tabiat yang lain. Ya. Ada yang mengatakan selama 40 hari ya, tabiat akan mencuri tabiat yang lain. Contohnya misalkan ada orang yang Masya Allah orang baik, tapi selagi lingkungannya itu jelek, maka otomatis akan terjerumus di dalam kejelekan, karena sifat tabiat kayak gitu, mencuri tabiat yang lain. Paham ya? Nah, ketika seseorang itu mulazamah di dalam berwudu, ya, itu termasuk faedah hikmah daripada berwudu itu pasti istishabul malaikah, pasti dekat dengan malaikat senang sama orang yang selalu berwudu. Selagi murid tiap hari berwudu, selepas hadas kecil langsung berwudu cepat-cepat, nah itu ada istishabul malaikah. Selagi sering berwudu, maka tabiat mengambil tabiat yang lain, karena dekat dengan malaikat, maka antum akan saking dekat dengan malaikat, antum bakalan bersifat seperti malaikat. Senang ibadah, senang hafalan, senang belajar. Karena kenapa? Antum selalu dekat dengan para malaikat. Makanya penting jangan lepas daripada wudu. Ya. Bahkan Al-Imam Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan setelah wudu sholat 2 rakaat jangan dilepas. Ya, Pak. Setelah wudu jangan dilepas 2 rakaat. Lanjut. Wa in kana muta'ahilan wa ata'ahlahu falyubadiri bil iktisari minal janabati fil waqti. Kalau bisa ya, setelah junub itu bagi murid itu mubasyiron, langsung seketika di dalam mandi janabah ya. Karena sebagaimana dibahas di dalam kitab-kitab salaf, orang yang junub
janabah, ya, bu'dan min rahmatillah, pasti jauh daripada rahmat Allah. Sebagaimana antum ketahui, orang junub itu ya tidak bisa memegang Al-Quran, jauh dari rahmat Allah. Makanya salafun soleh itu memperhatikan. Bahkan wafir riwayah salafun soleh itu kalau mau afwan ya, mau dengan berjima dengan istrinya, maka dia mendahulukan mengisi kamar mandinya, pulin dulu airnya ya, baru beliau setelah junub langsung bersegera, paham ya? Karena takut selagi selagi dia itu junub, maka rahmat Allah akan jauh. Makanya pembahasan penting oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu hendaknya murid kalau udah junub langsung mandi. Terus wala yamkutu junuban, jangan sampai junub itu terdiam padamu, paham? Waktu lama antum junub jangan dibiarin ya. Terus wa yasta'inu ala dawami taharati bi qillatil akl, wa yasta'in, dan hendaknya membantu ya, agar supaya antum istiqomah di dalam berwudu bi qillatit ta'am, dengan sedikitnya makanan ya. Penting ini sedikit makanan ini ya. Antum kalau mau suci ruh antum, bersih hati antum, pengen semangat himmah tinggi, sedikitkan makanan. Karena makanan itu makanannya nafsu. Makanan itu makanan nafsu. Semakin santri banyak makan, minum, otomatis nafsu semakin semangat, bergejolak nafsu. Paham? Makanya antum kalau lihat riadoh ahli thariqah, orang yang thariqah itu pasti riadohnya dengan sedikit makanan, puasa. Makanya antum ada yang puasa dahar, ada yang puasa Daud ya. Itu biar kenapa? Biar riadoh, biar sedikit makanan. Karena kalau udah banyak makan otomatis malas, bawaannya malas. Terus fa innal ladzi yuksiru akla yakaulahu hadatsu katsiran wa tashukku alaihi mudawamati ala taharah. Otomatis kalau antum makan banyak, minum banyak, maka otomatis antum akan hadas kecil banyak, otomatis ya. Banyak minum, otomatis antum sering bolak-balik kamar mandi. Ini terputus mudawamahnya antum nanti. Berat antum untuk mudawamah di dalam toharoh, di dalam berwudu. Makanya bantu, kata Imam Haddad, antum biar lazimkan berwudu dengan cara sedikit makan dan minum. Terus wa fi qillatil akli aidan ma'unatun ala sahari wa huwa min akadi wa ta'ifil iradah. Dan termasuk faedah daripada sedikitnya makan, yakni membantu bagi murid itu ketika sahur, di waktu sahur, maksudnya di pertengahan waktu malam ya, dia itu akan bangun ya, akan semangat di dalam tahajud, sholat tahajud, hafalan ya, takarrub kepada Allah semakin semangat. Tapi kalau udah malamnya banyak makan ya, minumnya banyak, otomatis sudah ya kelewatan itu, kebablasan ya. Makanya penting qillatul akal, sedikit makan. Terus Walladzi yanbaghi lil murid an la ya'kulu illa an faqatin. Yanbaghi lil murid An la ya'kulu illa an faqatin. Sebaiknya bagi seorang murid itu tidak makan terkecuali sudah benar-benar ingin makan, sudah lapar ya, baru makan.
Bahkan dikatakan oleh salafun soleh, antum kalau kenyang makan lagi itu tidak boleh, tabdzir. Mubadzir. Antum udah kenyang nih, antum lihat ada makanan lagi, antum makan lagi, nggak boleh itu. Karena ada unsur tabdzir, ada unsur mubadzir, boros. Sedangkan boros-boros itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, paham ya? Terus wala yanamu illa an ghalabatin, wala yanamu illa ghalabatin, dan tidak sepatutnya bagi murid itu dia tidur terkecuali harus setelah benar-benar ngantuk. Kalau udah benar-benar ngantuk baru tidur, itu murid. Tidak makan kecuali benar-benar lapar, enggak tidur kecuali benar-benar ngantuk, itu murid. Terus wala yatakallamu illa fi hajatin, wala yatakallamu illa fil hajah, dan tidak berbicara terkecuali kalau ada hajat. Ya. Allah, ini kalau antum kerjakan yang 3 ini ya, jadi wali antum, paham ya? Amin insyaallah ya. Apa tadi? Kalau mau makan pas benar-benar iya, kalau lapar baru makan. Terus yang kedua, kalau mau tidur pas benar-benar ngantuk. Ketiga, berbicara kalau ada hajat. Kalau enggak ada hajat jangan berbicara, paham ya? Karena kasratul kalam, karena banyaknya berbicara itu menyebabkan banyak penyesalan ya. Semakin orang banyak bicara, nyeselnya semakin banyak. Nanti di akhirat lebih-lebih, paham ya? Lanjut. wala yukhalita ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatihi faidatun, Dan jangan berkumpul dengan seseorang terkecuali di dalam perkumpulan yang mendatangkan faedah. Jangan berkumpul terkecuali di dalam perkumpulan yang mendatangkan faedah. Kalau antum sekiranya antum ngelihat ini, kalau anak ngumpul sama ini, anak tambah merosot, tambah tergelincir, yang ada majelasan anak, udah hindari, nggak ada faedah. Tapi kalau ada antum perkumpulan yang di sana taklim, terus di sana ada musyawarah di dalam agama, antum pikirkan, oh ini mendatangkan faedah, antum baru berkumpul, paham ya? Itu namanya murid. Antum harus ingat-ingat, selagi antum tidak termasuk sifat-sifat yang tadi, maka tidak dikatakan murid. Hati-hati, paham ya? Lanjut. waman aktsaral akla qasa qalbuhu, Waman aktsarul akla qasa qalbuh. Nah, ini udah otomatis. Orang yang banyak makan otomatis menggelapkan hati. Kalau udah gelap hati, nasihat mental, paham ya? Dinasehatin beribu-ribu kali nggak mempan, karena hatinya keras. Qaswatul qulub. Lanjut. wasakulat jawarihuhu anil ibadah, Wastakulat, menjadi berat badannya di dalam beribadah. Yang awalnya punya wirid, setiap hari jam segini ana harus sholat misalkan, tapi karena kenyang, maka dengan kenyang itu memberatkan badannya, akhirnya putus wiridnya, paham ya? Lanjut. wa kasratul akli tad'u ila kasrati naumi wal kalami, Dan kasratul akli, dan banyaknya makan itu menggiring seseorang murid di dalam banyaknya tidur otomatis ya. Makanya semakin banyak tidur seseorang itu semakin merugi ya. Waktunya udah
apa digunakan di dalam sesuatu yang tidak bermanfaat, paham ya? Tidur, dibuang-buang waktunya. Bahkan kalau seseorang tidur 8 jam di dalam sehari, maka ketika umur 60 tahun hakikatnya dia umur 40 tahun, 20 tahun hilang. Antum bayangin, coba hitung antum kalau tidur sehari berapa. Lebih 8 jam kali ya. Antum kalau istiqomah sehari tidur 8 jam, ketika antum umur 60 tahun, 40 tahun umur antum hakikatnya, paham? 20 tahun hilang untuk tidur, paham ya? 20 tahun hilang untuk tidur ya. Masa balik antum berapa? Dipotong 15 tahun, 15 kurangi 40 tahun, 15 kurangi 40 tahun berapa? 25 tahun. 25 tahun. Ketika seorang 60 tahun, hakikatnya umurnya 25 tahun karena balik tadi ya. 25 tahun ini ya, dia melewati masa puberitas, masa muda lagi. Waduh, kacau-kacaunya nih. Anggaplah 10 tahun. Kurangi lagi 10 tahun, 15 tahun. 15 tahun ngomong gak bermanfaat. 15 tahun ngomong gak bermanfaat. Berapa tahun dia ngomong gak bermanfaat itu? Hakikatnya 2 tahun mungkin beribadah wa yadubillah ya. Jangan sampai kita tergolong seperti itu. Makanya jaga waktu ya. Al-waktu kasair. Waktu itu seperti pedang. Kalau enggak antum gunakan dengan baik, maka antum akan terpotong dengan sendirinya. Al-waktu nafis. Waktu itu mulia. La tusrifhu illa nafis. Jangan engkau gunakan terkecuali perkara yang mulia. Lanjut. Wal murid idza kasura naumuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu suratan la haqiqata laha. Allah. Kalau murid itu hanya kalau udah banyak tidurnya ya, banyak makannya, maka keinginannya untuk suluk ke Allah, keinginannya pengen sampai dekat dengan Allah, surah pakot, hanya gambaran saja, tidak ada perbuatan, hanya pengen aja, pengen tapi nggak ada pekerjaan. Itu makanya dibahas oleh ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya. Ar-roja, berharap kepada Allah itu kayak gimana yang benar? Ar-roja ma yuqarinuhul amal. Berharap kepada Allah itu adalah yang benar ketika dia berharap dibarengi dengan beramal ya. Berharap kepada Allah, pengen biar dekat sama Allah, tapi cuma berharap aja, nggak ada amal ya. Maka kata Ibn Athaillah As-Sakandari bahwa umniyah, maka itu adalah tamanni, berangan-angan tapi tidak terjadi, itu tamanni. Paham ya? Ente pengen lihat ada orang soleh, seorang soleh misalkan ya, Masya Allah dia itu istiqomah misalkan baca sholawat sehari 1000. Antum dengar cerita itu pengen, ya Allah pengen, berharap pengen, tapi nggak dikerjain. Paham ini? Ini harapan palsu, bukan rojak namanya. Rojak yang sesungguhnya, berharap kepada Allah yang sesungguhnya, mayuqarinuhul amal, harus disertai dengan amal. Paham ya? Antum pengen wusul ke Allah, pengen dekat sama Allah, tapi enggak move on, percuma. Paham ya? Terus tenggelam di dalam
kelalaian, goflah, ya, nggak bakalan sampai karena antum belum terhitung rojak, masih taman, masih harapan kosong, harapan palsu. Lanjut. Wa fil hadis ma mala'a ibnu adam wi'aan syarran min batnihi hasbu ibni adam lukaimatun yukimna sulbahu fa in kana la mukhalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Bersabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ya, wi'aan, paling tempat wadah yang paling jelek adalah ketika perut kenyang. Makanya hendaknya seorang itu ketika mau makan hendaknya beberapa lukaiman, beberapa suap, yang mana beberapa suap itu bisa menegakkan badan untuk beribadah. Kau bisa jangan sampai kenyang, karena kenyang tadi dampaknya apa? Otomatis berat di dalam beribadah, banyak di dalam tidur. Kalau udah antum, kalau seorang murid sudah banyak tidur, terus apa tadi, berat untuk ibadah, malas-malesan wirid, hadat cuma surah, kata Imam Haddad, cuma gambaran saja, ya. Keinginannya untuk sampai kepada Allah hanya gambaran saja. Terus Wa in kana la mukhalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafsihi. Maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, ya. Itu resep yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya. Sepertiga makan, sepertiga minum, paham, ya? Alas diperhatikan, ya, untuk murid, ya. Sebenarnya malu ini, ya, kita baca adab suluk wal murid, tapi kita semua ini masih belum maksimal di dalam mengamalkannya. Makanya penting, ya, Habib Ali takdim adabus suluk wal murid, biar semua ini kita sadar bahwa kita masih jauh di dalam hakikat murid yang sebenarnya murid. Maka sepatutnya bagi kita hendaknya bersifatkan seperti murid, ya. Dari segi akhlaknya, dari segi ibadahnya, dari segi tasawufnya harus sebagaimana murid. Dikedepankan lagi akhlak, ya, akhlak pada guru, paham, ya? Penting akhlak pada guru itu penting. Bahkan Al-Habib Al-Imam Kutub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attos yang ngarang Sahibul Qirtos, yang ngarang kitab Al-Qirtos, pernah mengatakan inna mahsulal minal ilmi wal fahmi wan nur, sesungguhnya akan didapatkan oleh seseorang penuntut ilmu kepahaman di dalam agama, kemudian mendapatkan ilmu, wan nur, dan kemudian mendapatkan nur, cahaya. Maksudnya di sini apa? Kasful hijab, terbukanya singkapan-singkapan hijab yang ada di dalam dirinya. Biqadri adabi ila syekh, dengan kadar adab kepada guru. Semakin antum beradab dengan guru, semakin antum diberikan ilmu wa faham wa nur oleh Allah. Pemberian tersebut dengan kadar antum takzim ke guru. Kalau antum takzimnya kurang, ya Allah beri kurang, ha? Paham, ya? Maka hendaknya seorang murid itu kedepankan akhlak, ya. Lihat salafun saleh itu kalau depan gurunya, luar biasa akhlaknya, ya. Dikisahkan
Taqiyuddin As-Subki. Beliau ketika berperjalanan menunggangi kendaraannya, itu ada seseorang lagi di atas kendaraan nih, padang pasir. Ada seseorang lagi ngomong berdua, ya, menyebut nama gurunya Syekh Taqiyuddin As-Subki, yakni Al-Imam An-Nawawi, ya. Berkata Imam Nawawi tadi, Imam Nawawi berkata kayak gini-gini. Mendengar nama gurunya Imam Nawawi disebutkan, beliau langsung turun dari kendaraan. Beliau berjalan, ya. Akhirnya ditanya, wahai Syekh, kenapa antum berjalan? Ini ada kendaraan nggak dipakai, paham ya? Kenapa antum berjalan? Akhirnya Syekh Subki mengatakan, ana takut, akhofu, ana takut, ya. Mataku ini, ya, melihat Al-Imam Nawawi sedangkan aku di atas kendaraan. Disebutkan namanya saja langsung takut. Nah, ini salafun soleh terdahulu takdimnya sama guru kayak gitu, paham ya? Hendaknya ditiru, ya. Paham ya? Antum tiru salafun soleh terdahulu, biar antum bisa menjadi murid yang benar-benar di jalan Allah, lurus di jalan Allah, ya, agar antum semua dapat madad dari guru, dapat futuh, dapat munuhat, futuhat, ya. Paham ya? Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya. Nanti mungkin setelah ini amanat dari Al-Habib Ali, ya, nanti tantib tantib semua, paham ya? Semua tantib, gak ada yang tidur, semua tantib. Ini amanat tadi dari Habib Ali, ya. Harus semua tantib, ya. Kalau ada temennya yang tidur, bangunin, ya. Wallahu a'lam bishawab.